Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih berkumpul di tempat ini dalam rangka walimatul tasmiyah dan dalam rangka ruahan dan syukuran bagi saudara kita Bapak Kandri. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, sekarang sudah pukul 8 lewat. Hidangan sudah tersedia. Kira-kira sudah lapar belum? Belum. Sudah lapar belum? Belum. Bos, balik ngopi. Yang ceramah aja yang lapar. Yang ceramah yang lapar. Ya, itu. Tetapi beruntung bagi mereka saudara kita sahibul hajat apabila lama-lama mendengarkan ceramah, apabila lama-lama hidangannya belum dimakan, maka sesungguhnya malaikat selalu mendoakan hidangan yang terhampar bagi mereka untuk tamu-tamunya. Makanya ceramahnya harus lama, 2 jam 3 jam. Sanggup dah? Sanggup dah? Soalnya apa? Beruntung tuan rumah kalau ceramahnya lama, berarti masih didoakan oleh malaikat terus, ya kan? Tetapi siapa yang akan membawa pulang dosa-dosa tuan rumah? Yakni inilah saudara-saudara kita, tamu-tamunya. Maka beruntung bagi mereka orang-orang yang bertamu. Mereka datang bertamu, kemudian dijamu, kemudian dihidangkan makanannya. Dia datang dengan membawa rezekinya. Kemudian tuan rumah memberikan jamuan, maka apa yang terjadi? Seorang tamu yang keluar rumah tadi membawa ampunan dosa-dosa yang ada di rumah tersebut. Makanya bersyukur. Setuju? Setuju dah? Bersyukur. Makanya kalau ada tamu jangan pelit. Ya. Kalau ada makanan, keluarkan makanan. Setuju? Karena apa? Tamu itulah yang akan membawa dosa-dosa tuan rumah tadi. Saudara, itu makanya pernah suatu ketika di zaman Rasul ada seseorang mengatakan, ya Rasul, aku ini lapar, aku ini pengen makan ya Rasul. Lalu Rasul mengutus kepada sahabat untuk mendatangi istrinya. Apa jawaban istrinya? Tidak ada makanan, cuman ada air. Kata Rasul, coba istri yang lain. Karena Rasul itu banyak istri. Coba yang lain. Apa jawaban istri yang lain pun? Tidak ada makanan kecuali air. Nah, istri Rasul tidak ada makanan. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak, makanya banyak-banyaklah kita bersyukur. Setuju? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah,
niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Betul? Makanya bersyukur. Kita bersyukur diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Diberikan anak bersyukur. Diberikan rezeki yang berlimpah bersyukur. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ingkar. Betul? Wa idh ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Betul tak? Pak Kandri misalkan bedengnya ada 40 pintu ditambah oleh Allah menjadi 100 pintu. Amin. Sudah ada 100 pintu ditambah oleh Allah menjadi 500 pintu. Amin. Banten dibelinya kalau-kalau. Sudah. Tapi awas, di balik kesuksesanmu, di balik nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak orang-orang yang hasud. Betul tak? Banyak orang yang dengki. Betul tak? Banyak orang yang iri. Betul tak? Hati-hati. Ya, hati-hati. Inilah penyakit manusia. Ada hasud, ada iri, ada dengki, ada sombong. Maka kita manusia ini setelah kita memperbaiki tauhid kita, perbaiki hati kita, jauhkan dari sifat iri, jauhkan dari sifat dengki. Kenapa? Karena sifat hasud itu akan terjadi apabila manusia tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong, dia merasa gagah, dia merasa kaya, dia merasa mampu, kemudian dia sombong. Mudah-mudahan Bapak Kandri tidak sombong. Amin. Diberikan kekayaan oleh Allah, tidak sombong. Amin. Kenapa? Sombong adalah kesalahan pertama, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Iblis, kenapa ia keluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman, kata Allah, sujudlah kalian kepada para malaikat, sujud, maka para malaikat itu sujud kecuali apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin, ia enggan. Kenapa? Merasa sombong. Kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Kata iblis, itu sombong. Jadi kesalahan pertama bagi makhluk adalah sombong. Lalu kesalahan yang kedua, sifat tamak, rakus. Ya, sudah punya ini, punya itu, pengen itu. Tapi kalau benar dengan syariat agama, dia lakukan berusaha untuk urusan dunianya, dia lakukan untuk urusan akhiratnya, maka itu dibolehkan. Silahkan Anda menjadi orang kaya, silahkan Anda menjadi konglomerat, tetapi ingat, kita harus berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menginginkan kekayaan, kita berbuat ini, berbuat itu, segala sesuatu dihalalkan. Betul? Ya. Bukan tidak boleh umat Muhammad menjadi kaya, boleh. Silahkan. Kalau Anda kaya,
bantu fakir miskin, betul? Kalau Anda kaya, bantu yatim piatu, betul? Kalau miskin galau-galau, siapa nak membantu? Ya, siapa nak membantu kalau umat Muhammad miskin galau? Makanya ada kebersamaan di antara kita, antara yang kaya, antara yang miskin, harus hidup bersama. Di mana kekurangan orang miskin, maka ditutupi dengan orang kaya tersebut. Hasud, hati-hati. Kesalahan yang kedua, terjadi pembunuhan karena apa? Sifat hasud, sifat iri, sifat dengki. Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, membunuh Habil. Kenapa? Karena dia rakus. Betul tak? Karena dia iri kalau Qabil. Tapi kalau tamak, rakus tadi Nabi Adam. Ya. Nabi Adam sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makan yang enak, tinggal di surga yang luasnya selangit dan bumi, namun tidak dibolehkan oleh Allah makan buah pohon tersebut. Tapi karena tamatnya, karena rakusnya masih dimakan puluh. Betul tak? Sehingga dikeluarkan juga dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tamat. Kemudian hasud, Qabil tadi membunuh saudaranya yang bernama Habil karena apa? Iri, dengki. Kenapa? Korbannya diterima, tetapi sedangkan korban si Qabil tidak diterima. Itu. Ada juga kisah karena rebutan cewek. Rebutan cewek. Ya. Rebutan cewek, Qabil dan Habil ini rebutan cewek. Ya. Katanya si Qabil ini punya bini jelek, duejut, ya. Jahat, kata orang Palembangnya jahat, ya. Jore lah. Tapi istrinya Habil ini cantik, ya, namanya Iklimah. Kalau istrinya Qabil namanya Labuda, ya. Nah, sebetulnya mereka ini dua beradik. Karena Nabi Adam itu mempunyai anak sekali, itu kembar-kembar galau, lanang-lanang galau, betina-betina galau, sekali brojol kembar, sekali brojol kembar, ya itu. Sampai 40 kali antara perkawinan mereka disilang, ya disilang antara yang kembar satu laki-laki, yang kembar satu perempuan disilang cara kawinnya, ya. Si Qabil itu berpasangan dengan Iklimah, sedangkan Habil berpasangan dengan Labuda. Labuda ini adiknya Habil, kemudian dikawinkan si Labuda dengan Qabil. Kemudian si Habil dikawinkan dengan Iklimah, adiknya si Qabil. Ya. Tapi si Qabil ini pengen adiknya yang cantik, tidak kalah dia yang bejot, ya tidak kalah. Itulah makanya iri, hasud, dengki. Akhirnya apa? Terjadilah pembunuhan pertama, yakni Qabil membunuh saudaranya. Betul tak? Makanya hati-hati. Hilangkan sifat hasud, hilangkan sifat iri, hilangkan sifat dengki. Bukan tidak boleh kita iri, terkecuali dalam dua hal ini. Boleh kita iri, boleh kita dengki terhadap dua hal ini. Apa? Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kemudian dia membacanya pada siang maupun malam, diamalkannya Al-Qur'an. Boleh kita iri kepada orang yang seperti ini. Setuju? Lalu yang kedua, boleh iri kepada orang yang memiliki harta. Kemudian harta itu ia infakkan baik siang maupun malam. Dia bersodakoh terus. Boleh kita iri, pengen, maksudnya seperti orang ini. Betul tak? Kalau aku kaya, nanti aku akan rajin sodakoh. Akan aku bantu musola Al-Ikhlas. Betul? Akan aku kembangkan pengajian. Betul? Kalau aku berduit, aku kaya, akan aku santuni anak-anak yatim piatu. Betul?
itu boleh iri seperti itu. Iri yang dibolehkan di dalam dua hal ini. Yang pertama, orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah, kemudian dia baca Al-Quran itu, kemudian dia amalkan Al-Quran itu baik siang maupun malam. Lalu yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu pada siang maupun malam dia infakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa sudah? Terus apa sudah? Kira-kira jam berapa? 7. Baik, karena acara kita adalah walimatul tasmiyah, itu adalah sekilas info. Ya. Tadi baru pembukaan Pak, 30 menit pembukaan. Ceramahnya belum ini? Belum ceramahnya. Ceramahnya 1 jam setengah. Sanggup? Sanggup tak? Belum doanya 5 jam setengah. Baik Bapak dan Ibu, karena kita ini sudah larut malam, jadi saya tidak akan lama-lama. Setuju? Itulah. Lebih banyak suara yang tidak lama-lama ini. Setuju? Baik, singkat saja, walimatul tasmiyah ini adalah kewajiban seorang ayah memberikan nama yang baik kepada anaknya. Jangan anak tersebut diberi nama tidak baik. Nama anak namanya Curut atau Julun. Nama anak jadi anak yang berbakti. Wong nama anak kok Codot, wong nama anak kok Curut, apalagi tikus angin. Berilah nama anak yang baik agar anak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agar anak menjadi anak yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, karena nama adalah suatu doa untuk anak tersebut. Ini betul. Lalu yang kedua, hendaklah ajarkan kitab suci Al-Quran kepada anak. Betul. Kalau kita tidak mampu titipkan kepada titipkan di sini siapa? Ustadz Sanim. Ya. Tapi jangan nitip baik, pikirkan Ustadz Sanim. Makanya Ustadz Sanim kurus kering ini. Gua nitip terus. Ya, Pak Ustadz Sanim, aku nak nitip anakku ngaji. Iya, kata Ustadz Salim, insya Allah sebulan 2 bulan Ustadz Salim tadi kusut sudah. Uang belanja kate, uang rumah marah-marah terus. Kenapa? Karena tidak dipikirkan masalah ekonomi Ustadz Salim, betul tak? Makanya Ustadz Salim kurus kering. Memikirkan anak muridnya, bukan yang dipikirkan anak muridnya, orang tua murid. Lah puas teman kata. Lah sudah nitip sekali itulah tidak datang-datang lagi. Pas giliran datang ke Ustadz Salim, anakku nak pindah ngajinya ke sana. Ini apa toh? Barangnya mah dalam hati takut ditagih. Lah sudah berapa bulan kita bayaran? Inilah memprihatinkan bagi mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerti dengan agama, kita mudah-mudahan semua selalu kita berpartisipasi dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahu-membahu saling membantu kepada saudara-saudara kita. Betul? Dibantu. Orang yang tidak punya dibantu oleh yang kaya. Sebetulnya kalau pengen kita mungkin sholat tidak sampai sholat malam, ya. Kita mungkin ibadah yang lain banyak kekurangan. Kalau pengen
jasad kita diharamkan oleh Allah dari api neraka. Apa? Man at'ama akhahul muslim, barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya yang muslim, kemudian dia memberi apa keinginan saudaranya, apa kata Nabi? Haramallah, Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Mudah memberi makan kepada orang yang membutuhkan, memberikan keinginannya. Ya, apa Pak Ustadz pengennya Pak Ustadz sekarang? Apa nama motor? Ya. Apa nama mobil misalkan? Sayanju misalkan ini mah. Ya. Kalau iya siapa? Kita apa kalau dia ya? Itu memberi makan, kemudian memberikan keinginannya. Apa pintanya tamu kita tadi? Apa yang dibutuhkannya? Ya, saya butuh uang cuma 100.000 misalkan. Untuk apa? Untuk beli beras misalkan. Nah itu diberi makan, diberikan kebutuhannya, keinginannya, maka kata Nabi diharamkan jasad orang tersebut. Jadi diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Bersyukur. Ya, kemudian ajarkan kitab, ajarkan ilmu pengetahuan kepada anak agar anak menjadi harapan kita. Ya, jangan sampai ketika kita meninggalkan anak keturunan yang lemah, lemah segala-galanya, lemah badannya, kemudian lemah agamanya, hingga apa? Kita sebagai orang tua tidak mempunyai harapan kepada anak kita, karena anak inilah bekal kita kalau kita sudah meninggal dunia. Lalu yang terakhir, hendaklah kalau sudah dewasa kita nikahkan anak tersebut agar jangan sampai berbuat dosa, berbuat zina. Setuju? Setuju dah? Sudah. Makanya siapkanlah makanan ini, ya. Itu. Jadi kita bersyukur pada malam ini bisa dikumpulkan di sini dalam rangka tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur itu terima kasih, ya. Terima kasih, thank you. Ya. As-sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsani. Bersyukur itu memuji Allah dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, memuji Allah dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Makanya kalau kita mendapat nikmat, maka kita harus memikirkan, ya, untuk nikmat tersebut agar berkah, maka diundang orang yang sebelah kanan kiri kita, sahabat-sahabat kita. Kenapa? Sedekah yang langsung terangkat ke langit itu adalah sedekah ya, kita memberikan makanan, membuat makanan untuk dimakan oleh saudara-saudara kita, oleh sahabat-sahabat kita. Itulah sedekah yang cepat terangkat ke langit. Kita membuat makanan, kemudian kita undang teman-teman kita untuk memakannya. Mudah-mudahan Bapak Kandri, Bapak Nofri tadi mendapatkan selalu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak dan Ibu, kita mohon maaf ya, karena mungkin ada kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samade, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam menyampaikan kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih berkumpul